Gadis kecil itu mendengar suara ibunya yang sedang muntah di kamar mandi. Namun ia tetap bersikap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi baru beberapa langkah keluar rumah, air matanya menetes diam-diam. Ia tahu, ibunya tidak baik-baik saja. Sudah sejak lama, ia merasakan ada yang berubah. Ibunya, yang dulunya sibuk sebagai desainer gaun pengantin dan hampir tak punya waktu untuknya, tiba-tiba menghentikan semua pekerjaannya. Suatu hari, sang ibu muncul di depan gerbang sekolah, menjemputnya. Tak hanya itu, ia membelikan anaknya konsol game yang sudah lama hanya bisa diimpikannya. Ketika anaknya berkata iseng bahwa televisi rumah terlalu kecil, keesokan harinya sudah terpasang televisi layar besar di ruang tengah. Semua itu terasa aneh, karena sebelumnya, sang ibu sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tak pernah punya waktu sebanyak ini untuk bersamanya. Sekarang, setiap pagi sang ibu menyisir rambut anaknya sendiri, mengantar ke sekolah, dan minta dicium pipi di depan. Malamnya, sang ibu masuk ke kamar dan memeluk anaknya hingga mereka tertidur bersama. Tapi gadis itu melihat sesuatu yang mengganjal. Ibunya sering minum obat dan sering ke rumah sakit. Gadis itu yakin, ibunya sedang sakit, tapi ia tidak tahu seberapa parah sakit itu. Dengan perasaan gelisah, ia mendatangi bibinya. Meski awalnya enggan bicara, bibi akhirnya menyerah pada tatapan serius gadis kecil itu. Ia pun mengungkapkan kenyataan yang tak terelakkan, ibumu sakit parah, kanker lambung stadium akhir. Mendengar itu, gadis kecil itu tak kuasa menahan tangis. Namun ia memohon pada bibinya, jangan bilang apa-apa ke mama, biarkan mama tetap bahagia. Sejak hari itu, ia ikut menemani sang ibu bekerja. Bahkan saat malam sudah larut, ia tak ingin tidur terlalu cepat, takut bangun esok hari tanpa ibunya di dunia ini. Ketika mengetahui bahwa ibunya tak pernah sempat memakai gaun pengantin saat menikah dulu, ia menyusun kejutan kecil. Anak itu mengambil salah satu gaun dari toko dan memakaikannya pada sang ibu. Ia sendiri mengenakan jas kecil, berpura-pura menjadi mempelai pria. Di ruang kerja yang sempit, mereka berdansa perlahan, mewujudkan mimpi indah yang tertunda. Namun tubuh sang ibu makin hari makin lemah. Untuk membantunya beristirahat, anak itu membawa ibunya ke rumah paman, tempat di mana dulu ia sering dititipkan. Di sana, pada suatu malam saat makan bersama, perselisihan kecil pun terjadi, karena anak itu memiliki kebiasaan menjaga kebersihan. Bibinya selalu menyiapkan makanan khusus. Hal ini membuat sepupu laki-lakinya kesal, hingga akhirnya ia menjatuhkan sendok ke dalam mangkuk anak itu dengan sengaja. Ibunya melihat kejadian itu dan menegur, makan saja apa yang ada di mangkuk. Namun anak itu menolak. Ketegangan meningkat. Ibunya menariknya ke kamar, dan amarah yang selama ini ditekan akhirnya meledak dalam tangis dan teriakan. Namun di tengah keheningan setelah pertengkaran itu, sang ibu menyadari putrinya sudah tahu segalanya, bahwa penyakit itu telah menggerogoti dirinya pelan-pelan. Namun mereka berdua pura-pura tidak tahu, karena jika kebenaran itu diucapkan, artinya waktu mereka akan segera berakhir. Tangis anak itu akhirnya pecah, dan sang ibu hanya bisa diam, dan ia berharap bisa hidup lebih lama lagi, cukup lama untuk terus melindungi anak yang sangat ia cintai.